Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 16 ya, di bulan Desember 2023, dan tidak bosan-bosannya guys, seperti biasa kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, apalagi di keramaian, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung aja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan di 0,23% saja ya, tipis banget. Begitu juga untuk Fear and Greed Index tampaknya masih belum berubah ya dari kemarin, masih di area greed ya, dan itu mengindikasikan bahwa antusiasme dari para whales ataupun para retail ya ini masih menunggu berita-berita terbaru yang berkaitan dengan Bitcoin khususnya guys. Oke, dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini. Kalau kita lihat ya dalam waktu 24 jam ke belakang Bitcoin mengalami penurunan ya di 1,9%, kemudian untuk Ethereum juga turun di 2,19%, disusul oleh BNB di 2,13%, XRP di 3,16% ya. Solana juga turun guys di 1,76%, Cardano juga ikutan turun di 4,7%, bahkan untuk Dogecoin juga turun ya di 4% guys. Bahkan untuk Polkadot, Chainlink, Polygon, Toncoin ya, semuanya juga ikut turun di 6%, 4% dan 2,1% guys. Kalian bisa cek sendiri nanti ya. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini tampaknya perubahan yang terjadi dari altcoin masih mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin ya. Perubahannya rata-rata di 2-3% guys. Dan di sini ada yang cukup menarik ya, yaitu Internet Computer atau ICP naiknya cukup lumayan hari ini guys di 23%. Dan kita masih belum tahu kenapa ini tiba-tiba naik ya ICP ini, karena sebenarnya ICP ini merupakan salah satu project yang sebenarnya sudah cukup lama tapi potensinya sangat besar banget ya. Dan ICP ini mungkin bisa dibilang raksasa yang lagi tidur, dan nanti kita akan coba cari tahu kenapa Internet Computer atau ICP ini tiba-tiba bergerak guys ya. Oke, dan kita lihat ya bagaimana perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin terlihat di sini guys. Untuk close candle kemarin memang mengalami penurunan ya, tidak sesuai dengan prediksi yang kita sudah rekomendasikan kemarin untuk bisa mencoba retest lagi di harga 44.000. Tapi kalau kita lihat di sini tampaknya masih sesuai dengan skenario yang kita sampaikan kemarin ya, bahwa di MA20 untuk time frame daily-nya ini masih menjadi titik support yang cukup potensial untuk bisa kalian ambil ya sebagai titik untuk masuk ya, atau DCA guys. Dan sekarang terlihat untuk close candle-nya merah, tapi sekarang sudah menunjukkan adanya kenaikan. Ini cukup bagus, dan tentu saja penurunan dari Bitcoin ini ada sebabnya ya. Dan kalau kita lihat di beberapa informasi yang sudah ada, kita sudah kumpulkan, nanti kita akan bahas ya. Dan tampaknya untuk kenaikan dari Bitcoin ini membentuk suatu pola yang cukup menarik ya. Dan kalau tidak salah pola seperti ini akan membentuk suatu tren seperti ini guys. Dia akan turun ya untuk polanya, dan dia akan mengerucut, kemungkinan akan bertemu di harga sekitar di sini ya, kemungkinan di sekitar 42.000 guys. Nah nanti di 42.000 itu akan menjadi titik ataupun harga yang akan sangat menentukan ya apakah akan naik atau turun. Biasanya seperti itu hanya probability dari technical analysis ya secara umumnya guys. Oke, nanti kita akan update lagi untuk perkembangan terbarunya. Dan kita sudah mencari beberapa informasi ya kenapa Bitcoin kemarin sempat turun dan sekarang udah naik lagi. Kalau kita lansir ya dari harian Cointelegraph, diinformasikan di sini bahwa pause Bitcoin ini masih serok lagi ya untuk bisa mendapatkan harga Bitcoin di $42.000 setelah harga Bitcoin ini turun lebih dari 3% semalam guys. Jadi Bitcoin baru saja pulih ya dari volatilitas singkat pada hari sebelumnya, gagal mempertahankan posisi di $43.000 karena kenaikan Bitcoin yang ditolak ya atau tidak bisa tertembus. Dan pelemahan harga Bitcoin ini menyertai berita bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat telah menolak permintaan dari bursa utama Coinbase untuk mengubah aturan kripto. Nanti kita akan baca informasinya. Dan dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg pada 13 Desember ya, Gensler ini mengakui proses hukum baru-baru ini terkait dengan penolakan berulang kali oleh agensi terhadap aplikasi ETF spot Bitcoin ini. Dan SEC juga mengatakan telah melakukan berbagai hal sesuai dengan otoritas SEC dan bagaimana pengadilan menafsirkan otoritas mereka guys. Dan itulah yang akan mereka lakukan di sini juga. Nah, menganalisis pengaturan terbaru pada buku pesanan, pedagang populer Skew juga menandai peningkatan dukungan untuk penawaran yang meningkat di $41.000 guys. Dan lebih jelas ya untuk penolakan tersebut kita lansir dari harian The Block.
Block diinformasikan bahwa SEC menolak petisi dari Coinbase untuk pembuatan aturan kripto baru guys. Ini kata Gary Gensler ya. Jadi SEC telah menolak permintaan pertukaran kripto Coinbase untuk peraturan aset digital baru dengan alasan bahwa peraturan yang ada saat ini sudah berlaku. Gary juga mengatakan ya bahwa seperti yang sudah dikatakan sebelum runtuhnya salah satu perantara kripto terbesar yang tidak patuh ya, yang merugikan investor miliaran dolar, dan keterlibatan yang berarti dengan SEC selalu disambut baik. Dan Gensler ini berharap dapat bekerja sama dengan project dan perantara kripto yang ingin mematuhi hukum. Lanjut Gensler ya, di mana Coinbase pada bulan April menggugat SEC untuk mendapatkan tanggapan atas permintaan pembuatan peraturan yang dibuatnya pada tahun 2022 guys. Keduanya telah saling berhadapan mengenai perlunya pembuatan peraturan, dengan Coinbase pada akhirnya mencoba memaksa agensi untuk mengatakan iya atau tidak. Meskipun agensi belum mengusulkan aturan khusus kripto ya, SEC telah mengusulkan aturan selama setahun terakhir yang berlaku untuk kripto. Misalnya, SEC membuka kembali aturan kustodian yang akan mengharuskan penasihat investasi terdaftar untuk menyimpan kripto dengan kustodian yang memenuhi syarat dan mengharuskan kustodian tersebut untuk mengikuti persyaratan tertentu. SEC juga mengambil tindakan penegakan hukum selama setahun terakhir terhadap Coinbase ya, karena beroperasi sebagai bursa yang tidak terdaftar yang sedang berlangsung. Coinbase mengatakan bahwa hakim harus membuang kasus ini guys. Badan ini sering mengutip uji Huawei dalam tindakan penegakan hukum tersebut, sebuah kasus Mahkamah Agung Amerika Serikat tahun 1946 ya, yang menentukan apakah transaksi adalah kontrak investasi dan dengan demikian tunduk pada undang-undang sekuritas. Gensler mengatakan pada hari Jumat bahwa tes ini fleksibel guys. Jadi penolakan dari SEC ini ya, berdasarkan keterangan dari Gensler ini membuat sedikit goyah untuk market Bitcoin semalam ya, tapi tampaknya tidak terlalu signifikan efeknya, dan kita akan nantikan ya kira-kira kelanjutannya bagaimana. Jadi kalian tetap stay tune aja guys. Kemudian kita lanjut ke informasi berikutnya ya, berhubungan dengan Solana Phone atau Saga ya, yang sudah kita informasikan sebelumnya guys, dimana penjualan dari ponsel Solana yaitu Saga ini meroket karena para pecinta kripto ini memborong token BONG yang dipump guys. Jadi dengan harga saat ini airdrop untuk BONG gratis untuk pemilik handphone Saga mencapai $877 ya, dan menjadikannya sebagai ponsel yang membayar sendiri katanya guys. Jadi para peminat meme coin berbondong-bondong membeli ponsel kripto Solana setelah kenaikan harga meme coin dari BONG baru-baru ini ya, yang telah meningkat lebih dari 1100% ya dalam 30 hari terakhir. Dan sejak ponsel Solana ini diluncurkan pada 8 Mei, pemilik baru telah dapat mengklaim airdrop meme coin gratis senilai 30 juta guys. Tetapi kenaikan harga token baru-baru ini telah menghadirkan peluang arbitrase yang menarik bagi para pembelinya, di mana penjualan untuk ponsel Solana ini telah meningkat 10 kali lipat ya dalam 48 jam terakhir ini. Dan menurut informasi terakhir, untuk stoknya ini katanya sudah habis guys sebelum tahun baru nanti guys. Ini berdasarkan keterangan dari salah satu pendiri Solana ya, yaitu Raj Gokal dalam postingan 15 Desember di Twitter ya. Jadi dengan harga saat ini airdrop untuk token BONG senilai 30 juta bernilai $877 yang menakjubkan, di mana $278 lebih tinggi dari harga ponsel Saga saat ini guys, sekitar $599, yang menjadikannya salah satu peluang arbitrase yang lebih aneh yang tersedia untuk penggemar kripto. BONG telah membukukan keuntungan besar sebesar 1100% dalam 30 hari terakhir, dan performa harga baru-baru ini membuat kapitalisasi pasar BONG membalikan kapitalisasi pasar meme coin persaingnya yaitu PP, dan peningkatan penjualan ini sangat kuat ya, sehingga salah satu pendiri Solana yaitu Anatoly Yakovenko menyarankan untuk menaikkan harga dari ponsel Saga ini guys, yang dipangkas dari $999 menjadi $599 pada bulan Agustus setelah penjualan yang menurun. Menyusul masuknya aktivitas pembelian ini, Solana Mobile mengumumkan bahwa semua pesanan di masa depan akan dibatasi untuk satu perangkat seluler per rumah tangga guys. Jadi memang belakangan ini ya untuk token BONG ini lagi hype-hype-nya guys, bahkan kenaikannya udah cukup tinggi banget ya, 1100%. Jadi kalau mungkin kalian memberi token BONG dulu ya, waktu kita rekomendasikan di 1 tahun yang lalu, kalian bisa cek di video kita ya, dengan modal 100.000 mungkin sekarang sudah menjadi 5 juta guys, kalau nggak salah ya. Dan buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk pembahasan lagi untuk token BONG ini, kalian bisa tulis saja di kolom komentar, karena sudah banyak pembaruan yang dilakukan ya dari project BONG ini guys, yang mungkin dulu waktu di video kita yang lama ya,
itu memang masih belum ada utilitas yang jelas dari token BONG itu sendiri. Tapi kalau saya lihat terakhir di websitenya itu sudah banyak ya utilitas dari token BONG ini, dan mungkin itu yang membuat kenapa token BONG ini hype dan juga banyak diperbincangkan hari ini guys. Oke, kalian tulis saja di kolom komentar. Dan kita lanjut guys, masih berhubungan dengan Solana, karena tadi token BONG itu memang dibangun di jaringan Solana ya. Seperti yang dilansir dari harian Daily Coin, diinformasikan bahwa FTX merelokasi Solana senilai 32 juta dolar guys, dan mengangkat harga token SOL naik 10%. Jadi kalau kalian mengikuti perkembangan harga ya dari Solana, ini memang belakangan ini beberapa minggu ataupun bulan ke belakang ini naiknya cukup signifikan ya untuk Solana guys, dan mungkin ini salah satu yang men-triggernya. Jadi dompet yang terhubung dengan farming FTX ya telah bergerak lagi, yang berkontribusi pada hari lain di zona hijau untuk Solana, di mana blockchain layer 1 yang berkembang pesat telah meningkatkan taruhannya tahun ini ya untuk altcoin yang bersaing, melonjak 444% selama 365 hari terakhir. Meskipun terjebak dalam drama penyelesaian untuk FTX, Solana naik ke level tertinggi tahunan baru pada hari Jumat 15 Desember, dan token SOL mencapai 79,21 dolar ya per tokennya beberapa jam setelah Whale Alert sebagai agen pelacakan paus on-chain mendeteksi 2 transfer SOL berturut-turut guys dalam jumlah jutaan. Nah, wallet yang tidak dikenal ini telah mentransfer 280.065 token SOL atau senilai 21,2 juta dolar ya pada waktu transfer yang diketahui. Dan meskipun susunan token dompet disembunyikan, catatan blockchain menunjukkan bahwa FTX Estate berada di pihak penerima guys. Sekitar 3 menit kemudian, 136.971 token SOL dikirim dari wallet FTX Estate ke wallet lain yang tidak dikenal pada rantai layer 1 Solana guys. Jadi sekali lagi, kalau kita harus melihat ke belakang ya, tampaknya Solana ini mulai bangkit lagi ya setelah di tahun 2022 kemarin banyak sekali hal-hal yang bisa dibilang sangat merugikan sekali untuk Solana itu sendiri, dan bahkan ditinggalkan beberapa projectnya ya untuk keluar dari blockchain Solana dan berpindah ke blockchain yang lain. Dan tampaknya di akhir-akhir tahun 2023 ini Solana mulai bangkit lagi guys, dan banyak institusi-institusi besar yang mengadopsi teknologi Solana ini guys. Jadi kita tunggu aja kira-kira nanti perkembangannya bagaimana untuk Solana. Dan sekali lagi, jika kalian tertarik ya untuk pembahasan token BONG untuk terupdate-nya, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Nanti kita akan buat videonya secara khusus di segmen bedah kripto, dan ini cukup menarik untuk diketahui guys. Oke, jadi untuk sementara ini ya yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan update lagi jika ada info yang cukup menarik ya. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.